Untuk tujuan dari pembelajaran modul ke-13 ini yaitu memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, mempengaruhi perilaku metode, dan membuat komponen dengan interface. Untuk peta prosesnya, bisa seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar. Next. Memperbaiki atribut model domain. Atribut mencakup hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ada menyempurnakan metadata atribut, memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup hal-hal berikut. Nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan juga kendala. Menyempurnakan metadata atribut. Seperti halnya pada analisis di pelanggan bisa direfresh dengan desain. Next. Memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan juga ruang komputasi. Next. Membuat turunan atribut. Dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain lebih stabil. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya seperti analisis yang dapat direfresh oleh desain. Lina. Maaf, kemute. Selanjutnya, saya akan presentasikan tentang menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, maksud saya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Ada yang pertama, yaitu jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Untuk yang kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Selanjutnya, contoh dari enkapsulasi itu sendiri, nama kelasnya pelanggan, di situ ada atribut nama depan, nama belakang, alamat telepon, lalu metodenya ada get nama depan, get nama belakang, get alamat, get nomor telepon, set, bentar, tidak terlihat. Ada set alamat dan set nomor telepon. Selanjutnya memperbaiki kelas penghubung. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal permodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini. Yang pertama ada jenis, asosiasi, agregasi, dan komposisi, arah transversal atau juga disebut navigasi, asosiasi yang berkualitas, mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak, lalu yang terakhir menyelesaikan kelas asosiasi. Selanjutnya, jenis hubungan. Ada 3 jenis hubungan, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Di situ hubungan-hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli atau biasanya sebagai atribut instance
Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Selanjutnya, asosiasi. Hubungan semantik antara dua atau lebih pengklarifikasi yang menentukan koneksi di antara intens mereka. OMG halaman 537. Di situ ada analisis, ada pelanggan, dan juga survei, ada desain, di situ ada pelanggan juga survei. Selanjutnya pengumpulan. Suatu bentuk asosiasi khusus yang menentukan hubungan seluruh bagi antar agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. OMG halaman 537. Di situ ada reservasi kamar dan customer. Customer memesan kamar melalui proses reservasi. Selanjutnya komposisi. Suatu bentuk agregasi yang mengharuskan bagian intens dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan banyak objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian itu. OMG halaman 540. Di situ ada reservasi dan pembayaran. Selanjutnya navigasi. Pada navigasi menunjukkan arah transversal objek saat runtime. Di situ hubungan dua arah implisit dari kamar dengan pemilik, ada navigasinya atau arah panahnya, seperti yang ada di gambar. Next lah. Selanjutnya Udah Lin, Lala. Oh, Lala. Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lina. Navigasi udah lah. Lo asosiasi berkualitas. Di sini ada asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Sebagai contoh, bisa lihat di gambar, ada analisis dari kamar kebangunan, terus ada desain dari kamar kebangunan juga. Lalu ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instance tunggal, seperti yang ada di gambar. Lalu ada metode hubungan. Hubungan satu ke banyak memerlukan penggunaan koleksi sebagai berikut. Ada analisis bangunan ke kamar, di situ juga ada kardinalitas ya, terus ada desain, di desain ada bangunan dan kamar juga, terus ada atribut-atributnya. Memecahkan hubungan banyak ke banyak. Mengolah banyak ke banyak asosiasi itu menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Terus ada penjelasannya juga di gambar. Menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi tunggal banyak ke banyak menjadi 2 asosiasi satu ke banyak. Di sini ada contohnya untuk asosiasi banyak ke banyak. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Menyelesaikan kelas asosiasi. Ada alternatif kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama. Di sini bisa dilihat di gambar. Lalu ada metode pemurnian.
Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama, analisis CRC yang menunjukkan tanggung jawab. Yang kedua, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas service. Yang ketiga, desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain, manajemen objek, pengujian unit, dan pemulihan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Lala. Jadi di sini bisa dilihat metode pemurnian. Di situ ada sintaksnya. Kemudian di sini class name dan pelayanan reservasi itu berperan sebagai service. Jadi class name ini refines ke pelayanan reservasi. Selanjutnya ada perilaku metode beranotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Contohnya kayak gini, bisa dilihat contoh dari do entry action, do exit action, sama set real temp. Next. Mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisiasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Tadi sebelumnya di atas udah ada juga yang kayak gini. Jadi kayak pelanggan ada atributnya nama depan, nama belakang, alamat, terus telepon. Kemudian di konstruktornya dia ada pelanggan, pengaksesnya dia ada get first name, get last name, get address, sama get phone number. Kemudian ada mutatornya set address sama set phone number. Next. Ada meninjau kopling. Idealnya, model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan functional requirements dan non-functional requirements. Jadi yang bisa dilihat di ruas sebelah kiri itu dia kopling yang sangat tinggi dan ruas sebelah kanan itu dia kopling rendah. Next. Ada meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Sama seperti tadi, di ruas kiri ada kohesi yang rendah, sama di ruas kanan ada kohesi yang tinggi. Bedanya kohesi yang rendah itu dia cuma punya 2, lebih sedikit dibandingkan kohesi yang tinggi. Kohesi yang tinggi dia ada 3. Next. Membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Di sini contohnya ada book reservation, kemudian book reservation juga ada book reservation service, book service, member service, kemudian ada loan service, member service, book service, ada book inventory juga, membership, ada member service, kemudian let return notification, ada let return notification service, loan service, sama member service. Next. Ada membuat komponen dengan interfaces. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi interfaces yang diperlukan. Namun Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Jadi di sebelumnya itu di membuat komponen nya itu kan belum ada panahnya. Nah, di sini dia udah ada panahnya. Next. Oke, kita udah sampai ringkasan. Jadi, selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut: atribut, hubungan metode, konstruktor, dan perilaku metode. Dengan menggunakan anotasi, kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Dan terakhir, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan interfaces yang terdefinisi dengan baik. Sekian dari saya. Saya Lina mau bertanya kepada Bella, apa saja sih yang termasuk atribut dalam diagram kelas UML?
Bisa disebutkan nggak? Eh, Boleh diulang pertanyaannya? Oh, boleh. Apa saja yang termasuk atribut dalam diagram kelas UML? Itu ada 6. Yang pertama ada nama, yang kedua visibilitas, ketiga jenis, keempat multisiplitas, kelima nilai awal, dan terakhir ada kendala. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan. Dari aku ya buat Lina. Iya. Saya Nazara ingin bertanya ke Lina, bisa jelasin nggak tentang pengertian asosiasi? Baik, pengertian asosiasi ya. Pengertian asosiasi sendiri yaitu hubungan semantik antara dua atau lebih pengklarifikasian yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Jadi begitu merupakan pengertian dari asosiasi. Baik, terima kasih Lina. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya Kinanti ingin bertanya ke Nazara, apa yang harus dilakukan untuk memilih data trade-off? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kinan. Yang harus dilakukan untuk memilih data trade-off, yang pertama itu ada transparansi perwakilan, yang kedua waktu komputasi, dan yang ketiga ruang komputasi. Itu aja. Oke, makasih. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan saya untuk Kinan. Bagaimana cara untuk menerapkan enkapsulasi itu sendiri? Oke, jadi cara untuk menerapkan enkapsulasi ada 3. Yang pertama, jadikan semua atribut visabilitasnya pribadi. Kemudian tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang terakhir, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Baik, terima kasih. Siap.